penutupan sementara perjalanan WNA ke Indonesia dikecualikan bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Keenam, kebijakan ini akan dituangkan dalam surat edaran baru Satgas COVID-19. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya Putri, Andrian, Tresnadi, Divana, Faiz, Fatkul, Rivaldo, Rifan? Siap, baik sekali, Pak. Alhamdulillah, Pak. Semoga selalu diberi kesehatan buat kalian semua dimanapun kalian berada. Hari ini Bapak ingin menyampaikan materi lanjutan daripada materi minggu lalu mengenai metode perumusan kebijakan publik. Di mana minggu lalu Bapak sudah menyampaikan beberapa tahapan dan langkah dalam merumuskan suatu kebijakan publik. Sedikit Bapak jelaskan. Dalam membentuk suatu kebijakan publik, tentu bukan hanya seperti membuat suatu keputusan pada umumnya, karena kebijakan publik yang nantinya akan kita implementasikan oleh suatu instansi kepada masyarakat akan membawa banyak dampak yang akan berpengaruh terhadap jalannya suatu pelayanan yang diberikan. Memang alasan utama dibentuknya suatu kebijakan publik yaitu untuk memberi kemudahan kepada masyarakat. Namun, terkadang pesan yang ingin disampaikan oleh pihak memberi pelayanan tidak tersampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun, hal itu tentu bukan hal yang perlu dikhawatirkan, karena dengan adanya masukan dan kritikan bisa membuat suatu kebijakan publik tersebut berkembang, tentu dengan adanya revisi dan pembaharuan. Dan bukan hanya masukan dan kritikan masyarakat yang akan membuat suatu kebijakan publik itu berkembang, tetapi keadaan dan situasi di mana saat kebijakan tersebut diterapkan juga amat sangat berpengaruh terhadap keefektivitasan kebijakan tersebut. Selanjutnya, Bapak akan mengadakan kuis. Kalian ada berapa orang satu kelas? Siap, izin 8 orang, Pak. 8 orang, oke. Bapak akan kasih nilai lebih bagi yang bisa menjawab metode perumusan kebijakan publik yang minggu lalu Bapak sampaikan kepada kalian. Kira-kira siapa yang bisa duluan? Saya izin menjawab, Pak. Silakan, Divana. Ya, Pak. Izin berdasarkan materi yang sudah Bapak jelaskan di kelas minggu lalu, bahwasannya ada tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan publik. Salah satunya yaitu identifying issues, di mana apabila suatu kebijakan publik akan dibuat, itu adalah dampak dari adanya suatu permasalahan sebelumnya. Maka penting bagi seorang pembuat kebijakan publik untuk melakukan pendalaman mengenai masalah apa yang melatar belakangi kebijakan ini dibentuk. Hal ini ditinjau dari apakah kebijakan ini berpengaruh terhadap masyarakat banyak atau hanya merupakan suatu permasalahan yang kurang dapat berpengaruh terhadap masyarakat banyak. Analisis masalah inilah yang sangat perlu agar nantinya kebijakan yang dibuat dapat tepat sasaran seperti apa yang direncanakan atau diinginkan oleh pembuat kebijakan publik seperti itu, Pak. Oke, Divana. Terima kasih, Divana, atas jawabannya, tapi masih kurang lengkap. Ada yang bisa bantu? Taruna Rifan, silakan. Siap, mohon izin, Pak. Izin menambahkan untuk proses perumusan kebijakan publik selanjutnya, yaitu adalah policy analysis, di mana setelah kita mengetahui hal apa yang menjadi latar belakang suatu masalah itu muncul, maka kita akan mencoba untuk mencari solusinya, dan solusinya itu yang nantinya akan kita susun dan dibentuk untuk merancang suatu kebijakan. Siap, terima kasih, Pak. Terima kasih, Rifan. Selanjutnya, ada yang bisa menyebutkan lagi poin selanjutnya? Muhammad Pak. Mohon izin, Pak.
Yap, silakan. Siap. Untuk yang ketiga, policy instrument. Dalam tahapan ini, yaitu bagaimana penyusunan kebijakan yang akan disusun, dibentuk, dan diimplementasikan. Seperti bagaimana aturannya dibentuk, apa saja yang perlu diperhatikan dalam aturan tersebut, sudah sesuaikah dengan masalah yang ada, dan apakah dapat mewakili penyelesaian dan memberi solusi dari masalah yang ada, serta penentuan kepada siapa kebijakan ini akan ditunjukkan. Siap, Bapak. Terima kasih, Faiz. Silakan poin selanjutnya, ada yang bisa lagi menyebutkan? Izin Pak, saya Pak. Yang berikutnya itu tahap consultation, di mana setelah kebijakan yang akan dibentuk, dirumuskan, dan disusun, maka pada tahap ini akan diadakannya konsultasi terhadap pihak-pihak yang berwenang dalam menyusun suatu kebijakan, Pak. Biasanya, mereka yang memiliki jabatan dan wewenang yang lebih, khususnya dalam ruang lingkup internal. Tujuan dari tahapan ini adalah mencari masukan dan melihat sejauh mana kebijakan yang telah dirancang, apakah sudah sesuai ataupun belum. Sini Pak, sekian Pak. Bagus sekali, Rivaldo. Selanjutnya, poin selanjutnya, ada yang bisa menyebutkan lagi? Isi saya, Pak. Silakan, Adrian. Jadi setelah tahap consultation, selanjutnya adalah tahap koordinasi atau coordination. Setelah proses konsultasi dengan pihak internal, selanjutnya dalam proses ini yaitu koordinasi dengan pihak eksternal. Koordinasi dilakukan terhadap pihak-pihak yang nantinya akan terkait apabila kebijakan ini dibentuk. Dengan melakukan koordinasi, maka kita akan mendapatkan masukan dan kritikan apabila ada yang memang perlu diperbaiki dari rencana yang sudah kita buat. Saya terima kasih, Pak. Bagus sekali, Adrian. Selanjutnya, poin selanjutnya. Izin menjawab, Pak. Silakan, Putri. Izin, Pak. Setelah melewati berbagai proses sebelumnya, dan apabila diyakini bahwa kebijakan ini patut untuk disahkan dan diterapkan kepada masyarakat, maka proses selanjutnya adalah keputusan, Pak. Keputusan ini berpengaruh terhadap pengesahan dan dilegalkannya kebijakan tersebut. Ya, bagus sekali, Putri. Poin selanjutnya, siapa lagi yang mau bantu jawab? Silakan, Rifan. Mohon izin menambahkan lagi, Pak, untuk tahap selanjutnya yaitu ada implementation, yaitu setelah suatu kebijakan disahkan dan dilegalkan, maka akan diterapkan kepada subjek yang dituju dari kebijakan yang dibentuk. Siap, cukup. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Rifan. Izin menambahkan, Pak, untuk yang terakhir. Silakan. Untuk yang tahap terakhir adalah evaluation. Proses akhir dari perancangan kebijakan publik yaitu evaluasi. Dalam hal ini bertujuan melihat sejauh mana kebijakan yang dibentuk dapat memberikan dampak yang sesuai atau tidak kepada subjek yang dituju. Dalam hal ini masyarakat, dan dengan evaluasi ini tentu dapat memberikan masukan untuk ke depannya apabila diperlukan adanya revisi atau pembaruan terhadap kebijakan yang dibentuk saat ini. Siap, cukup, Pak. Terima kasih, Taruna-Taruni sekalian, telah membantu saya menjawab. Jadi, sedikit saya tambahkan bahwasannya apa yang tadi kalian telah sebutkan adalah suatu metode perumusan kebijakan publik menurut Lawless, Bridgman, and Davis. Menurut mereka, seperti inilah idealnya suatu kebijakan publik disusun langkah-langkahnya. Namun tentu selain metode ini, tentu banyak metode-metode lainnya yang mungkin tidak kalah bagusnya dan baiknya. Namun untuk saat ini kita memang fokus ke metode perumusan kebijakan publik menurut Lawless, Bridgman, and Davis. Sedikit saya mau tanya sama kalian, menurut kalian nih, kira-kira dalam Kementerian Hukum dan HAM sendiri, terutama dalam di Direktorat Jenderal Imigrasi, menurut pandangan kalian, kira-kira imigrasi kan pasti punya banyak kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pihak Dirjenim sendiri. Menurut kalian, apakah pihak Dirjenim
membuat suatu kebijakan publiknya itu menggunakan metode ini juga atau mungkin menggunakan metode lainnya, dan coba beri saya contoh suatu kebijakan publik dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Ada yang mau bantu jawab? Saya kasih nilai lebih nih. Siap, izin jawab, Pak. Silakan, Tresnadi. Siap, izin kalau kita melihat situasinya di lapangan, bagaimana pemerintah khususnya dalam merancang dan membentuk suatu kebijakan publik, lebih spesifik lagi, Direktorat Jenderal Imigrasi itu tentunya melewati proses dan tahapan yang sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, ke-8 tahap tadi, mulai dari identifying issue sampai evaluation. Terutama contohnya itu dalam pembentukan kebijakan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 yang merupakan pembaruan dari peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 sebelumnya. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya telah melakukan tahapan dalam perumusan suatu kebijakan sebelum mengesahkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 ini. Seperti dengan adanya situasi saat ini, yaitu pandemi COVID-19 ini yang membatasi kita untuk membatasi pergerakan kita, jadi kita tidak bisa pergi secara bebas seperti dulu. Jadi diterbitkanlah peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 ini untuk mengakomodir permasalahan tersebut. Selain itu, karena untuk memudahkan juga para warga negara asing untuk datang ke Indonesia dengan pemberian izin tinggal dengan durasi yang lebih lama. Salah satu contohnya itu pada izin tinggal terbatas yang sebelumnya hanya diberikan 2 tahun pada saat kedatangan dan hanya dapat diperpanjang maksimal tidak lebih dari 6 tahun. Maka dalam peraturan baru ini, yaitu pemberian izin tinggal terbatas diberikan 5 tahun dengan masa perpanjangan tidak lebih dari 10 tahun. Selanjutnya bagi pemegang visa tinggal terbatas, saat kedatangan yang semula hanya diberikan waktu tinggal 30 hari dan tidak bisa diperpanjang, maka pada peraturan terbaru ini diberikan selama 180 hari tidak bisa diperpanjang. Dan yang selanjutnya yaitu penyederhanaan persyaratan bagi mereka warga negara asing yang mengajukan izin tinggal di Indonesia, seperti pada warga negara asing yang akan melakukan penanaman modal dan mereka yang dalam rangka rumah kedua. Siap, izin seperti itu, Pak. Terima kasih Tresnadi, sangat bagus sekali jawabannya. Apa yang disampaikan Tresnadi sangat-sangat benar, namun sedikit saya tambahkan bahwasannya dalam setiap implementasi dari suatu kebijakan publik pasti akan memunculkan yang namanya pro dan kontra. Untuk dari sisi pro sendiri tentu menunjukkan bahwa kebijakan yang dibentuk ternyata sesuai dengan target dan maksud yang diharapkan. Namun dari sisi kontra sendiri tentu memunculkan kritik dan masukan yang nyatanya sangat penting bagi pihak pembuat kebijakan tersendiri. Dalam hal ini, yaitu Dirjenim, seperti yang Tresnadi sampaikan tadi. Oleh karena itu, proses evaluasi sangatlah dibutuhkan dan perlu dilakukan oleh pihak Dirjenim, tentu dengan melihat kritik dan masukan yang ada. Karena dengan evaluasi ini dapat melihat sudah sejauh mana kebijakan yang dibentuk berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya, dan berjalan secara efektif atau belum. Dan dengan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan ke depannya. Apakah kebijakan yang saat ini dibentuk akan terus dijalankan atau perlu adanya pembaruan. Sekian penjelasan. Kira-kira ada yang mau bertanya? Rifan, Putri, Valdo, Matkul, Diva, Tresnadi, Faiz, Andrian? Siap, cukup Pak. Terima kasih Pak. Cukup, Pak. Kalau begitu, persiapkan buat ujian minggu depan. Jangan lupa, sudah saya share di Elips ya materinya. Dari materi 1 sampai dengan 8, tolong dipelajarin. Nanti saya infoin lagi lebih lanjut sama Sekpen. Kalau nggak ada pertanyaan, saya juga harus ke kantor, buru-buru. Salam sehat buat kalian semua. Jaga kesehatan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.